watun bertanggik di sida Nabi sallallahu bekam jangan bertanggik marak basun pelung nggih. Watun bertanggik di sida Nabi sallallahu Abdullah bin Zubair dinuan dinginti ini. Inti darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu saat di sida Nabi sallallahu manikan Abdullah bin Zubair. Lalu berketih darah seni wahai Abdullah bin Zubair. Adindak segitak si dengar. Ia manik di sida Nabi sallallahu. Akhir berterus di sida Rasulullah sallallahu langsung tamu di kamar terdemak si Abdullah bin Zubair meninum darah Rasulullah sallallahu. Bininum darah Rasulullah si Abdullah bin Zubair. Wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali sekali ada satu luka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan sahibul majlis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan walafiat, panjang umur barakah fi taatillah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para dani asatiz, para dani haji, pemuka agama, pemuka masyarakat, singkatnya hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang begitu banyak, sehingga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mampu kita hitung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayatnya, tidak mampu kita hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat, setiap waktu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjauhi dari kita semua. Terutama sekali nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama kita. Namun kebanyakan manusia kadang lalai, kadang lupa
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama ingat sejarah manusia. Awal kejadiannya manusia yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang mana beliau diciptakan di surganya Allah Subhanahu wa taala dari yang tidak ada menjadi ada, dari makhluk mati atau benda mati menjadi makhluk hidup atau benda hidup. Kalau kita berpikir ke sana, insya Allah tidak ada alasan manusia itu untuk sombong, takabur, lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah, walaupun kita setiap minggu ngiring marak tegak mangkin niki, tetapi pelungguh sarang sami ini gama istiqomah menjalankan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menuntut ilmu. Saran ilmu niki menurut desida Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib hukum tengiring tuntut ilmu. Ndik kewajiban isi desida Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jadi orang alim. Ndik kewajiban alim tadi. Ndik kewajiban pinter, ndik kewajiban tahu, ndik kewajiban alim. Lagu kewajiban tertuntut ilmu. Urusan alim, urusan tahu ni kejak nenek ni urusan tanggi. Yang penting pelungguh sarang sami jalani tugas sebagai hamba Allah, umat yang beriman, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib tengiring pelungguh sarang sami tuntut ilmu. Bahkan manik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam tersurut jari dengan alim, kun aliman, jaring ke dengan alim, manik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tengiring kembali marak sabaruk niki tanggi urusan alim ya. Ndik kewajiban isi desida Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya niki ja urusan nenek. Yang jelas pelungguh sarang sami kewajiban ngiring tuntut ilmu. Uli lamun tuah syaratin jak niki tanggi tuntut ilmu niki ja aneh serah ujug desida Allah Subhanahu wa taala. Lamun teu mampu jari dengan alim, manik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam au muta'alliman tengiring niki nggih tuntut ilmu niki jari dengan sagirang gamak tuntut ilmu, girang gamak ngaji, manik desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Be jatah pengajian dawak tanggi marak sekadi sak tabausin tisi kanda baru tanggi sahibul majlis dindik baik pilih-pilih ni kinggit tuan guru sak tahu tak ngiring nggih berajak ni kita tahu saya ngiring nunas ilmu ni kita nggih badik jani kinggit selapu tuan guru nggih ya tajah ujuk kesalahan doang di narak cerita tuan guru ya ayah temaling nggih ya ayah te ngiring begocek darak tuan guru tadi sang pelih lamun narak tuan guru saya ajah begocek saya maling jak nauzubillah summa nauzubillah min zalik kendi pilih-pilih sila
ni separuh di minarana nundik ni guru jak ni kita ngi seorganisasi jak ini separuh berkemik yang dan milih hadiri tanggi pengajian ni kita. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Lamun narak tuan guru NU dek milih hadir sa NU niki nggih hadir tuan guru NU dia hadir niki salah lagi bimbing dawak pengajian niki tanggi. Ha mukot yang penting ngaji tanggi pada NU itu sama tanggi sebuah organisasi kemasyarakatan, organisasi Islam. Nah dinduikan ni kita nggih pelungguh sarang sami wabil khusus antara organisasi Nahdlatul Wathon dan organisasi Nahdlatul Ulama. Yang buka sejarah sekedik doang ni kita. Jadi dulu sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama, dulu waktu negara Republik Indonesia ini berada di kolonial Belanda dulu yang menguasai penjajahan dulu, maka tokoh-tokoh kemerdekaan itu termasuk para kiai-kiai sesepuh itu seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Asbullah, kemudian As'ad, semua kiai-kiai itu termasuk juga Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Pancor itu. Semua kiai-kiai, semua tokoh-tokoh pelopor-pelopor kemerdekaan itu musyawarah ingin membentuk sebuah kelompok pergerakan untuk mengembalikan negara Republik Indonesia ini dari tangan penjajah. Dia ingin ambil kembali oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dulu, ingin merebut kembali kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sehingga dulu dibentuk 3 kelompok. Jadi supaya kita paham sejarah, kelompok pergerakan yang dibentuk oleh tokoh-tokoh kemerdekaan itu, yang pertama yang dinamakan dengan kelompok Nahdlatul Wathon. Supaya kita paham sejarah, kelompok Nahdlatul Wathon ini adalah sebuah kelompok pergerakan, bukan organisasi. Kelompok pergerakan yang ingin mengambil kembali negara Republik Indonesia yang masih dikuasai oleh Belanda, oleh penjajahan pada waktu itu. Jadi kelompok Nahdlatul Wathon ini berdiri pada tanggal 21 Januari 1921 Masehi. Ini bukan organisasi, bukan organisasi dulu. Ini namanya kelompok pergerakan yang ingin mengambil kembali negara Republik Indonesia yang saat itu dikuasai oleh Belanda atau oleh sekutu-sekutunya. Kemudian kelompok Nahdlatul Wathon itu didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, banyak kiai-kiai yang di Jawa, kemudian yang di Sumatera, tokoh-tokoh alim, tokoh-tokoh Islam, termasuk juga Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu. Jadi karena pergerakan kelompok Nahdlatul Wathon itu tercium oleh orang-orang yang cermuk kepada Belanda pada waktu itu, akhirnya kelompok Nahdlatul Wathon itu dibubarkan oleh Belanda, dibubarkan pergerakannya oleh Belanda. Maka kiai-kiai itu akhirnya membentuk sebuah kelompok
untuk menggantikan kelompok Nahdlatul Wathon itu menjadi kelompok Nahdlatul Ulama. Nah, supaya kita tahu, paham sejarah. Jadi kelompok Nahdlatul Wathon itu diganti dengan kelompok Nahdlatul Ulama. Itu berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Nah, supaya kita paham sejarah. Jadi kelompok Nahdlatul Wathon itu dibubarkan oleh Belanda. Kemudian kelompok Nahdlatul Wathon yang awal itu sebagai cikal bakal ya berdirinya Nahdlatul Ulama. Sehingga Nahdlatul Ulama itu berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Nah, ini kita supaya paham sejarah. Kemudian kelompok Nahdlatul Ulama ini atas saran dan perintah sahabatnya beliau Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, atas saran dan perintah Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membawa organisasi atau kelompok Nahdlatul Ulama ini di 3 pulau, yaitu Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa, untuk mengembangkan, membesarkan kelompok Nahdlatul Ulama. Oleh Tuan Guru Pancor dulu diamanahkan oleh sahabatnya Kiai Hasyim Asy'ari, sehingga terkenal dulu 3 pulau ini, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa, terkenal dulu namanya Provinsi Sunda Kecil di masa itu. Maka berkembanglah organisasi Nahdlatul Ulama di Pulau Bali, di Pulau Lombok, dan Pulau Sumbawa, atas perjuangan yang dibawa kelompok Nahdlatul Ulama atau organisasi NU itu oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Sehingga kelompok atau organisasi Nahdlatul Ulama itu berkembang di 3 pulau itu. Nah, Al-Maghfurullah Maulana Syekh untuk mengenang sejarah pergerakan, kelompok pergerakan yang pertama, yaitu Nahdlatul Wathon, supaya jangan dilupakan sejarah. Karena sekarang ini kan manusianya atau warga Indonesia pada umumnya biasanya dia sangat cepat melupakan sejarah. Sehingga Al-Maghfurullah Maulana Syekh setelah sekian tahun berdirinya Nahdlatul Ulama dan berkembang di 3 pulau ini, atas perjuangan beliau, ajakan beliau mensiarkan dan membesarkan Nahdlatul Ulama atau NU, akhirnya beliau memanggil murid tercintanya, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal Prayu. Dipanggil oleh beliau untuk memegang Nahdlatul Ulama, wabil khusus di Lombok Tengah ini. Jadi beliau Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal Prayu, murid tercinta daripada Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dulu, ya, mempersilakan muridnya untuk memegang NU. Karena prinsip beliau, kalau bukan beliau Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal, ya, yang tidak memegang NU ini, mungkin NU di Lombok Tengah ini akan rusak, prinsip beliau. Sehingga ya alhamdulillah mengikhlaskan murid beliau itu untuk memegang NU. Sehingga alhamdulillah NU berkembang di Lombok Tengah wabil khusus. Al-Maghfurullah Maulana Syekh supaya jangan menghilangkan sejarah itu.
sejarah awal pembentukan kelompok pergerakan Nahdlatul Wathon itu. Akhirnya Al-Maqullah Maulana Syekh meminta restu dari guru beliau Syekh Hasan Muhammadin Al-Masad untuk membentuk kembali, mendirikan kembali Nahdlatul Wathon. Nah, akhirnya Nahdlatul Wathon berdiri pada tahun 1953 Meshi di Lombok ini, untuk mengenang kembali kelompok pergerakan yang pertama, yaitu pergerakan Nahdlatul Wathon yang berdiri pada tanggal 21 Januari 1921 Meshi di Pulau Jawa, untuk mengenang kembali kelompok pergerakan Nahdlatul Wathon yang awal itu. Maka Al-Maqullah Maulana Syekh Tuan Guru Pancor mendirikan Nahdlatul Wathon di Lombok. Ini sejarah yang jangan pernah kita lupakan, sejarah itu. Maka alhamdulillah NU berkembang, NW pun berkembang, dan semua organisasi-organisasi berkembang di Pulau Lombok, Pulau Sumbawa, dan Pulau Bali. Oleh karena itu, jangan kita saling caci maki, mbembe sila danggi, yang tuan guru NU, yang tuan guru NU, yang tuan guru niki Muhajirin, yang tuan guru niki Kediri tanggi, mbembe tanggi, ndek narak cerita tuan guru niki ya ajah te lengi tanggi. Ndarak cerita tuan guru niki ya ajak termaling. Ndarak cerita tuan guru niki ya ajak terbegoceh. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Maka kata Nabi SAW, au muta'alliman, sila ini gamak jari dengan sak demen tuntut ilmu manik disida Nabi SAW. Lamun tanda mampu niki ngereng tuntut ilmu niki dawak au sami'an, pelunggu sarang sami ini gamak tanggi jari dengan sak irang gamak niki tanggi ngereng perengan napi ongkat pengajian niki lewat pengeras suara, mungkin lek Bali tau niki kurang sehat terjaga, atau mungkin YouTube ya buka luwe pengajian-pengajian sampai di si Dani Al-Mukarram tuan guru Dani ustaz sangdit mau jaga niki hadir secara niki nggih nyata, langsung hadir di majlis pengajian niki tanggih ngering perengan pengajian niki mana-mana gamat ngering perengan lewat radio, lewat YouTube dan lain sebagainya tanggih. Nah, berterus ramun tanding niki nggih mampu niki nggih berdengah tanggih lentaran ya ruan niki mangkin tanggih ini separuh niki kurang penengah isi wat-watan, separuh si luwe wat-wat zat-zat kimia niki ia nyuruh separuh batur gedok niki tanggih dawak ndik mampu jaga beli alat niki tanggih. Nah dawak au muhibban, dawak pelunggu sarang sami ini gamak cinta ojok dengan sak tuntut ilmu maupun dengan alim sak ngereng ajahan ilmu senu. Lagu awas manik desida Nabi SAW dindik gamak jari dengan patah lik ya gereng meri dengan alim, meri dengan tuntut ilmu, meri dengan saini gamak senang dengar pengajian, meri gamak dengan saini gamak cinta ojok pengajian, ojok dengan alim. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Nah niki jak dak tadah di tahun tante awal lamun dengan meri jak niki kita khatamallahu ala qulubihim wa nara tadah niki kita wa nara tadah niki tangge wa tertutup wa hidayah ati niki tangge wa kusam wa birang nggih ati niki untuk kebaikan. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Nah berembin tak ada ngering cinta ojok dengan alim wabil khusus makin tanggi tengering hadiri majlis pengajian apa sak tabau sisi dengan alim ni kita ngering gawe edaw separuh jak ni kile zaman-zaman layak ni kita tanggi wabil khusus layak yang waktu sak ngering nongak
lian bangpurullah Maulana Syekh laik di Pancor ni kita di Menara Nanuk selesai beliau buka pengajian rebutan ni kita ni minuman beliau, sisa minuman beliau kita rebut, kita minum. Allahu Akbar. Di sana ada barokah. Lamun mangkin paham mangkin jandin bau ni jangi kembe pihak jadi nenek no guru senu ni bid'ah dek ganggu ni enam lamun dek guru senu penyakitan ni. Astagfirullahalazim. Itu barokah jangi. Din wah gawi isi disida Nabi unin nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Dengan sak kena menu berpendapat sak kena menu niki para jane jamaah din wah ngaji tanggi. Di zaman disida Nabi sallallahu alaihi wasallam laik niki tanggi teparan aran Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair niki ye wah anak angkat disida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita lain waktu sak tepetianan niki jangi Abdullah bin Zubair niki aran umin niki jangi Asma binti Abu Bakar. Iaran umin atau inaan marak menurut langgum sarang sami jangi isi Abdullah bin Zubair niki. Waktu lain nyebut disida Nabi SAW bikik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an niki di Gua Sur. Asma binti Abu Bakar kenyika lalu betian belik lain ni kita kaya beliau ni kita ngi oleh entu gedeng ni kita ngi persiapan makanan buat disida Nabi SAW bikin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Masya Allah lai anu lengi jalan mangkin janu solah niki berdua undak-undak lamun dia sendan Gua Sur niki tang ya tahu laik disida Nabi SAW nyebut laik waktu sak terpelalik si dengan kafir Quraisy yang tematik tadi di awal hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Tetater doang isi Asma binti Abu Bakar kenyika lalu betian belik taek gunung Sur niki ya Gua Sur niki taek waktu betian belik nyocok niki manik disida Nabi SAW oleh mak anak di tiang dalam tiang seni menjadi penghafal Quran manik disida Nabi SAW. Sehingga Abdullah bin Zubair itu anak angkatnya Rasulullah SAW dibesarkan oleh Rasulullah. Kemudian beliau Abdullah bin Zubair itu penghafal Quran. Nah, waktu bertanggik disida Nabi SAW bekam jangan bertanggik marak bahasan pelunggu. Waktu bertanggik disida Nabi SAW Abdullah bin Zubair dinuan inti ini inti darah Rasulullah SAW. Satu saat disida Nabi SAW manekan Abdullah bin Zubair lalu berketih darah seni wahai Abdullah bin Zubair adindak segitak si dengan ia manik disida Nabi SAW. Akhir berterus disida Rasulullah SAW langsung tamu di kamar terdemak si Abdullah bin Zubair meninum darah Rasulullah SAW. Bininum darah Rasulullah si Abdullah bin Zubair. Allahu Akbar. Luar biasa dah. Nah akhir disida Nabi SAW berketuan ojuk Abdullah bin Zubair, wah mengketeh darah senu. Nggih ya Rasulullah. Bila keteh dalam tiang ya Rasulullah. Di dalam tiang lagi keteh darah senu ya Rasulullah. Bininum isi Abdullah bin Zubair. Akhir keluarlah pernyataan Rasulullah SAW, wahai Abdullah bin Zubair, Masya Allah dia miat terdait selama irup isi penyakit sakit tian malik haram mutlak awak ia tersentuh isi api neraka. Nah ni kita itu dan itu alasannya ulama-ulama kita, imam-imam kita, kenapa beliau membiarkan murid-muridnya meminum sisa minuman dan memakan sisa makanan beliau-beliau, ulama-ulama kita, supaya kita memperoleh barokah. Jadi di zaman disida Nabi SAW layak tahun terjadi tanggi Abdullah bin Zubair meminum darah Rasulullah SAW. Keluar pernyataan Rasulullah,
Ya, ketika dia jujur Abdullah bin Zubair itu, ya Rasulullah diketeh darak nike lik dalam tiang kisida. Yang pun bermanik di sini Nabi SAW selama irup ndek mi tedait si penyakit sakit tiang malik haram mutlak ya kesentuh awak si api neraka. Ini berkah. Ini alasannya ulama sehingga kita rebutan ya, sebagai santri-santriwati murid ulama niki rebutan ya sisa minuman maupun makanan guru kita untuk kita makan dan untuk kita minum untuk memperoleh barokah. Nah ini kita nggak diduikan atau mau berpendapat malik ni tinggi suput tuan guru ulama ustaz kah apa namanya aro diminta serok imun guru imun tuan guru tinggi ulama lah kembit jajah lalu pun mundik penyakit korengan tuan guru senuh ni ngeluntuk lawan kita ni apalagi makin ampura tinggi musim corona ni kita ni tepalak bersentuhan tinggi nauzubillah summa nauzubillah min zalik den wah tegawi sidi-sidi nabi unin salah doang ni kita ni dengan diwa ngaji doang lek zaman de sidi Rasulullah sallallahu alaihi sampun telakuan ni kita ni sahabat nggih sampun telakuan lain si sahabat satu paran aran Sayyidina Ukasah itu Sayyidina Ukasah lain. Nah waktu Sayyidina Ukasah lain temanikan di sini Nabi SAW lain baris baris serapu sahabat lalu perang sahabat berterus baris aran ni kita ngi lamut disuruh baris mungkin jangan den bina marak lek madrasah solatiyah mudir madrasah solatiyah waktu tiang niki lain di madrasah solatiyah lamun wah mudir madrasah solatiyah basi kena tabur terus bersab baris ni kita lurus basi tinggi mustaqim lurus dan kanggu bengkok menjauh selang ni kita si al-maghfurullah ni kita ni al-maghfurullah mudir madrasah solatiyah menjauh selang lamun niki nggih sambilan pendek konteks selang niki lamut bakat berarti den lurus barisan. Mungkin seperti itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Rasulullah bin manikan sahabat niki baris lalu perang. Manik di sini Nabi sallallahu. Kebetulan lae di sini Rasulullah sallam jauh pecut. Pecut, monggon pecut niki dah. Akhir bakatlah kena cerita niki dan ikhtian Sayyidina Ukasah. Ya tak ada niki bakatian Sayyidina Ukasah. Nah akhir singkat cerita niki tanggi Rasulullah SAW yang bilinan tanggi yang pun berpesan di sini Nabi SAW watun sakaratul maut niki tanggi watun sakit parah niki sahabat selapuk menani ya pesan ya berwasiat saya jua di antara kamu pada wah kaniaya, wah zalimi, wah jaga salah antan. Namu saat seni nani tahu balas. Saya ingat lamu kuah matin dia tahu balas. Sahabat berterus nikin darat ban yang katimu. Takut doang sahabat. Cuma ada satu sahabat dulu yang berani mengangkat tangannya, yaitu Sayyidina Ukasah. Meran ya Rasulullah. Tiang ya Rasulullah waktu pelungguh manikan terbaris lain mondik berkelambi mubakat si pecut pelungguh ya Rasulullah tiang kebakat lain isi mungkin yak balas dendam yak balas mungkin ya Rasulullah. Nah menuju kenaan Sayyidina Ukasah lah mungkin bila lu nganjang betul Sayyidina Ali tenggi darat belilem Sayyidina Ukasah ya bila balas di sini Nabi SAW. Ini aku balas aneh. Dia ni saya pecut berang isi yun. Gedek lalu Sayyidina Ali dia ni. Maaf wahai Sayyidina Ali semeton. Isi Sayyidina Ukasah. Aku ni bermasalah kanci Rasulullah. Dia narak masalah kanci sidu.
tiang niki bermasalah kanci Rasulullah. Kedong dak disidi Nabi sallallahu bahasa baru ya milih terbalasan. Nah, membemanik disidi Nabi sallallahu Sayyidina Ali tokoh. Tetu isi Sayyidina Ukasah. Aku seni bermasalah kanci Sayyidina Ukasah. Memuni betul Sayyidina Ukasah Malik ya Rasulullah. Waktu tiang bakat si pecut ni kepiranan ampura tiang dik berkelambi makin pelungguh dia harus gagah kelambi ni sudah mun gagah betul kelambi di sini Nabi SAW. Ampura ya Rasulullah, layak bakat si pecut pelungguh ya Rasulullah. Angka nu iya nu makin sikit pecut pelungguh mun kita debatan betul pecut niki. Sayyidah Aisyah baitan dijulmai pecut dia. Isiksa pecut lain Sayyidina Ukasah. Tebaitan pecut ni kita bin gading yang betul si Sayyidina Ukasah pecut ni kita siri rapat dimin rapat yang sampai ojok disida Nabi SAW Sayyidina Ukasah bin keteh pecut niki bin kapuh au beterus disida Nabi SAW bin kecu peragaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Sayyidina Ukasah niki luar biasa pintar ningat. Jadi sengaja dia Sayyidina Ukasah menuntut balas kepada Rasulullah SAW supaya bisa bersentuh badannya Sayyidina Ukasah dengan badan Rasulullah SAW. Mun kapong ya betul sedikit lagi peragaan Rasulullah SAW sambil serok sambil kecup. Nah keluarlah pernyataan dari Rasulullah SAW. Wahai Sayyidina Ukasah, haram mutlak awak ya sentuh isi api neraka. Nah inilah alasan para alim ulama kenapa kita itu disuruh dan tidak dilarang kita mencium tangan guru ulama ya. Kan sampun tiang aturin lamun tenikinggi serok atasan imun guru niki tanggi niki tepara naran takziman. Nah, niki sebagai penghormatan pelungguh sareng sami. Nah lamun lampak niki tabarukan. Nah niki ta'adduban takziman, ta'adduban. Nah lamun uli atas niki ta'adduban takziman sebagai takzim pelungguh sareng sami ojo guru, memuliakan guru, menghormati guru. Adab niki nggih. Nah lamun niki yang lampak iman niki ja tabarukan minta barokah. Nah niki yang pun ulama niki tanggi biasa niki tang bedat kanci ulama niki tang aku lagi para habaib niki tanggi. Nah betul terserok iman. Nah terus yang pun malik pelangkep malik pengalak pelangkep. Nah niki tanggi di sana ta'adduban tabarrukan. Nah niki lamun atas ta'adduban sabawa tabarrukan. Nah niki tanggi niki alasan ulama tanggi kenapa tidak melarang muridnya mencium tangannya, karena Rasulullah SAW dulu seperti itu dilakukan oleh Sayyidina Ukasah sehingga keluar pernyataan Rasulullah SAW haram mutlak awakum wahai Sayyidina Ukasah ya disentuh isi api neraka.